Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu sore hari ini. Ya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Yesus yang sudah menebus kami. Ya Tuhan. Tuntun bawa kami lebih dekat kepadamu. Ya Yesus. Supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yes, amin. Supaya kami terus dalam kebenaran-Mu, dalam kekudusan-Mu. Sehingga Ya, kami Yesus. selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Sore hari ini kami datang mau terus dibentuk oleh Tuhan. Yes. Kami tahu pembentukan Tuhan itu tidak enak, tetapi satu saat kami akan mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami, bahwa indah itu pada waktunya. Amin. Oleh karena itu Tuhan beracara pada hari ini bagi kami semuanya. Tidak ada yang terlewatkan. Semuanya kami sama-sama dilawat oleh kebenaran Yes. firman Tuhan. Amin. Beracara, berfirmanlah, kami buka hati kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, puji Tuhan. Shalom. Semangat sore. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Hari ini saya mau berbicara kepada kita semuanya yang bertema adalah labil. Katakan labil. Ya. Saudaraku, banyak orang dalam kehidupannya, dalam menjalani apapun yang Tuhan percayakan kepadanya, memiliki sikap atau sifat yang labil. Sehingga dalam sebuah perjalanan kehidupannya, dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa dari Sang Pencipta yang menciptakan dia. Kelabilan ini Bapak Ibu Saudaraku, tidak membuat Anda menjadi orang hebat yang luar biasa. Yang walaupun pada dasarnya Anda dan saya adalah orang yang luar biasa, tetapi kelabilanmu akan membuat engkau tidak menemukan sebuah masa depan yang besar, yang dimana engkau punya Allah yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, yang dimana engkau sudah berseru kepadanya, tetapi kelabilanmu akan membuat engkau tidak menemukan jati dirimu, bahkan engkau tidak menemukan janji Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Oleh karena itu satu kebenaran firman Tuhan berkata demikian. Dalam kitab Lukas Bapak Ibu Saudaraku, dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-6 dikatakan demikian. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-49. Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai ayatnya ke-49. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 46 sampai ayatnya 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Di sini Bapak Ibu Saudaraku, kalimat yang diutarakan melalui kebenaran firman Tuhan adalah sama-sama mendengar. Sekali lagi saya katakan, kalimat yang kita lihat di sini adalah mereka yang dikatakan oleh firman Tuhan sama-sama mendengar. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Hari ini, Anda yang banyak datang hari ini, sama-sama mendengar firman Tuhan. Dari beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, Anda dan saya sama-sama mendengar firman Tuhan. Tetapi ada hal yang berbeda. Ada yang mendengar, tetapi melakukannya. Ada yang mendengar, tetapi tidak melakukannya.
Sehingga ada perbedaan yang sangat luar biasa. Orang yang mendengar ayat yang sebelumnya, habis. Sebelumnya terus ya. Ya, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Next. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggalinya dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Banyak orang percaya, orang Kristen, kehidupan pribadinya gampang goyah, gampang jatuh, gampang terpengaruh, sehingga saya sebut namanya adalah labil. Katakan labil. Bukan labilah ya, labil. Kalau labilah itu cantik. Kalau labil itu Bapak Ibu Saudaraku, itu sama saja tidak punya pendirian. Berapa lama Anda mendengarkan firman Tuhan? Berapa banyak Anda mendengarkan firman Tuhan? Bahkan khotbah-khotbah yang saya bagikan kepada Anda, mungkin juga yang Anda dengar dari YouTube. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, tidak membuat Anda menjadi orang hebat yang luar biasa. Padahal harusnya Anda menjadi orang yang luar biasa. Kenapa bisa? Karena Anda berdiri di poin yang kedua. Mendengar, tapi tidak melakukan. Sehingga kita menjadi orang yang labil. Yang gampang rubuh, yang gampang jatuh, yang gampang terpengaruh. Saya beberapa minggu yang lalu mendapat pesan buat jemaat GB Karisma khususnya anak muda. Semangatmu sudah mulai redup. Jangan sampai kelabilan ini membuat engkau hanya sekedar rutinitas pelengkap pelayanan. Apimu yang pernah awal kau berikan kepada Tuhanmu. Jangan sampai kau kehilangan di dalam setiap power yang Tuhan kasih percayakan kepada. Yang harusnya power itu bisa membom generasi yang lainnya untuk mereka mengalami terobosan yang luar biasa. Jujur, saya ini tidak melihat itu lagi. Faktor apa kesibukanmu? Mana kau lebih sibuk daripada saya? Mana kau lebih sibuk dari Bapak Toniaman? Yang hari-hari mungkin kesana kemari, segala macamnya. Mana kau lebih sibuk daripada Jokowi? Saudaraku, jangan sampai kau kehilangan redup api itu. Sehingga kelabilanmu membuat engkau sekarang muncul, tenggelam, muncul, tenggelam, muncul, tenggelam. Orang yang tidak punya pendirian, yang tidak mendengar, tapi tidak melakukan, dia akan gampang goyah, dia akan gampang terpengaruh oleh apa Bapak Ibu Saudaraku, oleh banyak hal dalam kehidupannya. Orang yang labil Bapak Ibu Saudaraku, dia dengar firman Tuhan, tapi dihimpit oleh masalah. Aduh, kok begini ya? Itu orang labil. Dia tidak berani gagah perkasa untuk menghadapi sebuah masalah yang ada di depannya. Belum lagi nanti Anda begitu banyak melihat di dunia di luar sana. Sehingga Anda terpengaruh dengan banyak orang. Sehingga kelabilanmu Bapak Ibu akhirnya membuat engkau jatuh dalam dosa dan tidak berdaya. Akhirnya engkau rubuh dan hancur, dibawa oleh angin-angin dunia ini, dibawa oleh banjir-banjir yang dimana Bapak Ibu Saudaraku bukan hanya bumi sempaja yang banjir, tapi Anda pun mengalami banjir. Banjir apa? Banjir yang melanda dirimu yang membuat engkau tidak berdaya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku,
Kelabilan seseorang disebabkan karena ia mendengar, ia memang melayani, tapi tidak melakukan firman. Sehingga tidak ada kekuatan dalam dirinya, tidak ada kemampuan dalam dirinya, tidak ada fondasi dalam hidupnya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudaraku, orang yang begini dengan yang begini, mana lebih kuat? Yang begini. Iya tak? Iya, betul itu. Orang yang begini sama yang begini, yang kuat, yang begini. Artinya yang mempunyai fondasi. Kalau berdiri di sini si Andi Patana, siapa namamu lagi? Andi Setiawan. Datang Yosua, tiba-tiba dia dorong tanpa sepengetahuan dia. Kemungkinan jatuh enggak? Jatuh. Tapi kalau dia begini, Bapak Ibu Saudaraku, punya kekuatan, didorong jatuh enggak? Kemungkinan besar enggak. Yang kemungkinan yang jatuh siapa? Yang dorong. Saudaraku yang kasih, kekuatan kita bukan pada apa yang kekuatan fisikmu. Kekuatan kita adalah apa yang kau dengar dan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga engkau mampu berdiri. Sehingga engkau mampu berdiri di dalam perjalanan kehidupanmu. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudaraku kelabilan bangsa Israel ketika Musa membawa bangsa ini untuk masuk dalam tanah perjanjian, untuk masuk dalam tanah Kanaan. Firman sudah mereka dengar, mukjizat demi mukjizat mereka sudah alami, mereka sudah nikmati. Musa, apakah kami harus kelaparan di sini? Maka Musa menghadap Allah. Allahku, aku dimarahi sama umatmu karena lapar. Maka Allah menyatakan mukjizatnya, memberikan makan dengan apa? Mana. Mana turun dari langit, dari surga. Dia berikan Bapak Ibu. Tuhan nyatakan mukjizat, dikasih makan dan dikasih makan. Mereka tidak kelaparan. Mukjizat Tuhan nyatakan. Musa, panas ini kalau berjalan di padang gurun ini. Maka Allah memberikan tiang awan bagi mereka, sehingga mereka berjalan, Bapak Ibu Saudaraku, tidak kepanasan. Pernah Anda berjalan di tiang awan? Pernah? Nggak pernah? Nggak pernah ya? Saya pernah. Saya jalan, Bapak Ibu Saudaraku, ada awan di atas, sehingga di sana kepanasan. Saya enggak. Pernah? Pernah ya? Pernah. Jadi awan itu di sini dingin, di sana panas. Bangsa Israel berteriak, Musa, Musa, Musa. Ini kau bawa kami perjalanan gelap seperti ini. Seperti apa kami? Mungkin kami akan tersesat. Maka Musa menghadap Bapa, menghadap Allah. Maka dia berikan tiang api. Pada malam hari mereka tetap berjalan. Saudaraku yang kekasih, berapa banyak mukjizat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Mukjizat demi mukjizat, mata jasmaninya sudah melihat mukjizat itu. Ketika, saudaraku, umat Mesir, Firaun mengejar bangsa Israel pada saat itu. Maka pada saat itu, saudaraku, mereka sudah ketar-ketir. Seperti apa ini Musa? Kita sudah terkepung. Yang ada di depan hanya lautan luas. Tetapi Musa menghadap kepada Allahnya. Maka laut terbelah dua. Yang lain bingung, apa itu ya? Karena kau tidak baca Alkitab. Coba kalau kau baca Alkitab itu, kau tahu apa yang kuceritakan ini. Yang lainnya, apa itu ya? Teberau itu. Halo, kau tahu tidak laut Teberau itu? Tahu ya? Tahu cerita Musa itu? Tahu ya? Tahu cerita kitab keluar dari Mesir? Tahu ya? Oh, puji Tuhan lah. Jangan kau bilang tahu, padahal kau tidak tahu. Saudaraku, Musa
membelah dengan tongkatnya. Maka air itu terbelah dua. Mereka berjalan di sana. Mereka lewat dari musuh. Apakah dengan terbelah dua laut Teberau itu, mereka langsung berubah, langsung yes, Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Nah, mereka selalu menggerutu, mereka selalu mengeluh, mereka selalu bersungut-sungut. Musa, apakah kami harus kehausan di sini? Dipaksa Musa. Untuk apa memberikan air kepada mereka yang harusnya bukan saatnya. Tapi karena desakan dari umat pada saat itu, maka Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Maka keluarlah air dari batu itu. Saudaraku, mukjizat demi mukjizat Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, apakah membuat mereka langsung mengalami perubahan yang luar biasa? Tidak. Ternyata inilah gambaran orang Kristen yang sesungguhnya. Banyak orang yang mendengar, banyak orang yang melihat mukjizat, tapi tidak perlu mengalami perubahan karakter. Sehingga mereka terus dalam kelabilan kehidupannya dan tidak menemukan janji dalam kehidupannya. Muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam. Akhirnya Bapak Ibu tidak mampu bertahan dalam kebenaran. Sehingga jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa, jatuh dalam kenikmatan dunia, jatuh dalam kedagingan, jatuh dalam hobi. Jangan kira hobimu itu tidak jadi dosa, jadi dosa. Gara-gara hobimu kau tidak melayani. Gara-gara hobimu engkau tidak ibadah. Gara-gara hobimu engkau lebih pilih menyenangkan dagingmu. Akhirnya engkau menjadi orang yang sebenarnya tanpa engkau sadari engkau labil. Harusnya doa puasa, harusnya ibadah FC, harusnya ibadah tengah minggu, harusnya ibadah raya. Tapi engkau lebih memilih menyenangkan hobimu. Tanpa engkau sadari engkau labil. Memang di hari yang lain kau beribadah, tapi engkau akan gampang rapuh. Dan akan kemungkinan akan jatuh dengan dosa yang lainnya. Bangsa Israel, Bapak Ibu, sudah melihat mukjizat di depannya. Tapi mereka juga tidak tetap punya prinsip dalam hidupnya. Mereka tetap labil, mereka tetap labil, mereka tetap jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa. Tidak memiliki keyakinan yang teguh akan Tuhannya. Di tengah sebuah masalah, mereka yang terucap adalah hanya kata mengeluh, mengeluh, mengeluh. Ketika engkau hari ini mengeluh, engkau sedang memiliki sifat labil. Ketika hari ini engkau jatuh dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa, sebenarnya engkau hidup dalam kelabilan. Hari ini engkau datang ibadah, besok tidak. Hari ini engkau datang ibadah, besoknya lagi tidak. Sebenarnya engkau sedang dalam kelabilan. Itu artinya engkau tidak menghargai Sang Pencipta yang sedang memberikan nafas kepadamu. Kalau sudah Dia ambil nafas itu, apakah engkau bisa lagi bilang, Tuhan, tunggu dululah. Aku mau bertobat. Saya tadi pagi dapat sesuatu Bapak Ibu Saudaraku. Ketika saya khotbah di Samarinda Seberang. Dengarkan baik-baik ini. Engkau yang labil ini. Motor saya dari tahun 2008 mereknya Casio. Itu punya sejarah. Tahun 2008 saya datang ke Samarinda. Dikasih mereknya Casio. Saya bilang di Casio karena dikasih orang. Itulah yang mengantar saya ke dalam sebuah pelayanan. Kami pelayanan ke Lokulu sama Ibu Gembala naik sepeda motor itu. Kami pelayanan ke Tenggarong naik sepeda motor itu.
Satu saat kami pergi sama ibu gembala pelayanan. Dia di belakang sini, Bapakku, saya bonceng, hujan lagi. Tahu-tahu percikan dari belakang, penuh di belakang sini. Belakang sini. Sampai di gereja itu. Tuhan, na'udzubillah, saya pikir. Sudah penuh dengan lumpur di belakang. Motor itu Bapak Ibu punya sejarah. Sudah berapa orang yang pakai itu? Dari saya. Jatuh ke siapa dulu lagi? Siapa dulu yang pakai ya? Pak Jack. Ya. Perangkat kerja. Habis itu siapa lagi? Nando. Sudah banyak yang menikmati itu Bapak Ibu. Karena sejarah. Akhirnya sudah tidak hidup lagi, dibawa Nando ke rumah. Mau di starter, tidak bisa lagi nyala. Mau di engkol juga tidak bisa nyala lagi. Berlama di rumah, kena banjir juga di rumah. Saya mau katakan, motor yang rongsokan yang sudah tidak bisa hidup lagi. Ketika mungkin saya angkat tangan, tapi orang mekanik belum tentu angkat tangan. Betul enggak? Karena yang mati motor tadi masih bisa diperbaiki untuk dia bisa hidup lagi. Betul enggak? Betul enggak Pak Tuneman? Betul ya? Tetapi kalau kalau sudah habis nafasmu, jantungmu tidak berdetak, kau sudah menutup mata, tidak bisa lagi buat apa-apa. Hanya tinggal keluargamu, hanya tinggal begini, matamu yang melotot tadi. Saya mau tanya, masih bisa diperbaiki enggak? Masih bisa Pak? Orang mekanik? Tidak bisa lagi. Kevin, masih bisa diperbaiki Kevin? Loduri siapa? Enggak, iya sampingmu Pin. Dion, kok Loduri? Jauh banget ke Loduri. Dion, masih bisa, ini kan sama-sama mekanik ini. Masih bisa diperbaiki Dion? Tidak bisa lagi. Kalau kita sudah menutup mata, tidak ada yang bisa diperbaiki. Bangke mobil, bangke motor yang dikatakan, aduh Pak, jangan lagi lah. Ring sehernya itu sudah hancur, babak belur itu. Mesin ini yang sudah mati, orang mekanik masih bisa hidupkan itu. Tapi kalau kau yang sudah mati, kau panggil saya untuk hidupkan, maaf. Pak, tolonglah Pak. Habis napasnya Pak. Bisa tidak dibuat lagi napasnya? Hah? Bisa tidak? Makanya hari ini, engkau jangan lagi labil. Kelabilanmu akan membuat engkau jatuh dalam dosa. Kelabilanmu tidak akan pernah punya prinsip kepada Tuhan Yesus. Engkau hanya retorika belaka. Engkau berkata engkau dahsyat. Engkau berkata Tuhan itu yang terutama. Tapi kenyataannya dagingmu yang lebih melekat. Sehingga ketika engkau menghadapi tantangan-rintangan, engkau tidak kuat di tengah sebuah badai. Yang adalah engkau mundur dari pelayanan. Mundur dari kehidupan ketuhananmu. Mundur dari banyak hal. Sehingga engkau jatuh dan rebah dan tidak berdaya. Jangan biarkan engkau seperti bangsa Israel yang selalu menggerutu dan menggerutu dan menggerutu. Mengapa bisa demikian? Karena mereka memang mendengar tapi tidak melakukan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, siapapun engkau yang hadir, biarkanlah engkau mendengar hari ini. Dan ketika engkau beranjak dari sini, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Percayalah, kekuatan baru mengalir atasmu. Engkau bukan lagi menjadi orang yang labil. Tantangan, rintangan boleh ada. Tapi engkau akan berdiri kokoh dan tidak tergoncangkan. Sahabatmu boleh menarik engkau. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk melekatkan dagingmu untuk jatuh dalam dosa. Tapi engkau lebih memilih hidup dalam perkenanan Tuhan. Tapi ketika engkau tidak melakukannya, kelabilan akan berkuasa dalam hidupmu. Kejatuhan sudah ada di depanmu. Kemungkinan engkau akan babak belur dan tidak mungkin bisa bangkit berdiri lagi. Dan hari ini, saudaraku, pelayan bisa maju ke depan. Jangan biarkan dirimu, kelabilan itu berkuasa atas hidupmu. Sehingga ketika engkau menutup mata,
sulit untuk diperbaiki dan kemungkinan tidak bisa diperbaiki. Bangkitkan semangatmu kembali untuk engkau melayani, mengutamakan raja di atas raja. Pekerjaan tidak akan pernah ada habisnya. Hobi Bapak Ibu tidak akan pernah ada habisnya. Apapun itu. Tapi ketika engkau mengerti esensi dari kebenaran firman Tuhan ini, engkaulah yang terutama Tuhan dalam kehidupanku. Mampukan aku bukan hanya mendengar, tapi aku melakukan kebenaran-Mu. Maka goncangan apapun yang akan terjadi, kau akan berkata, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu bersama-sama. Katakan, ku kan berdiri. Semua umat bisa bangkit berdiri. Badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami Tuhan Yesus. Mari katakan bersama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku